Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Pramudia Permana akan mengerjakan tugas ujian akhir semester sistem telekomunikasi, yaitu tentang merangkum materi. Yang pertama adalah topologi jaringan telekomunikasi. Apa itu topologi jaringan dalam telekomunikasi? Topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lain sehingga membentuk jaringan. Dalam suatu jaringan telekomunikasi, jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Untuk itu, maka perlu dicermati kelebihan atau keuntungan dan kekurangan dan kerugian dari masing-masing topologi berdasarkan karakteristik. Yang pertama, macam-macam topologi jaringan sistem telekomunikasi, yaitu topologi jaringan FTTH, yaitu fiber to the home. Yang dimaksud di sini adalah suatu jaringan akses atau jaringan yang menghubungkan antar pusat layanan dengan peralatan pelanggan atau customer dengan menggunakan fiber optik. Mengapa menggunakan fiber optik? Yang pertama, dapat menyalurkan informasi dengan kecepatan yang sangat tinggi atau berbita lebih dari 100 Mbps. Yang kedua, dalam satu fiber optik dapat menyalurkan informasi dua arah transmitter dan receiver. Hal ini berbeda dengan saluran tembaga yang merupakan dua saluran yang berbeda untuk arah kirim dan arah terima. Yang kemudian karena dapat menyalurkan high speed informasi, maka dalam satu fiber optik dapat melayan voice, video, dan data yang disebut dengan layanan triple play. Kemudian perkembangan teknologi G di setiap teknologi pada saat ini sampai kemungkinan sampai 5G, yaitu G adalah berarti generation dan berhubungan dengan kecepatan transmisi data. Yang pertama 1G di sini atau generasi pertama adalah sebuah istilah untuk menyebutkan generasi pertama teknologi yang digunakan pada sistem komunikasi seluler. Generasi yang pertama merupakan teknologi ponsel yang menggunakan sistem analog yang umumnya terkenal dengan AMPS atau Advanced Mobile Phone System dan TACS. Teknologi ini digunakan pada tahun 1970 seiring penemuan mikroprosesor untuk komunikasi nirkabel. Yang kemudian 2G atau generasi kedua, yaitu teknologi ini hadir menggantikan yang generasi pertama yang masih menggunakan analog. 2G merupakan jaringan telekomunikasi seluler yang diluncurkan secara komersial pada jaringan GSM standar di Finlandia. Berbeda dengan 1G, 2G menggunakan sistem digital. Selain menyalani komunikasi suara, 2G dapat menyalani komunikasi teks, yakni SMS. Yang kemudian 3G, yaitu generasi ketiga, yang biasanya disebut CDMA, OMTS, FG, dan sebagainya, dapat menyalurkan speed 500 sampai 700 kilobit per second. 3G adalah sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union atau ITU yang diadopsi dari 1MT 2000 untuk diaplikasikan pada telekomunikasi seluler.
Akses yang cepat ini merupakan andalan dari 3G yang tentunya mampu memberikan fasilitas yang beragam pada pengguna, seperti video secara langsung dari internet dan atau berbicara dengan orang lain menggunakan video 3G. Yang kemudian 3.5G yaitu yang sedikit di atasnya, yang biasanya HSDPA atau HSPA itu mampu meraih kecepatan 1-3 megabit per second. Teknologi ini merupakan penyempurnaan dari teknologi sebelumnya, yaitu 3G, menutupi keterbatasan 3G, contohnya layanan panggilan video, dan dengan meniadakan penundaan suara maupun penundaan layanan wajah lawan bicara di layanan ponsel. Intinya lebih cepat dari sebelumnya. Untuk selanjutnya 4G atau yang bisa kita sebut LTE, yaitu 3-5 megabit per second. merupakan pengembangan dari teknologi sebelumnya juga. Sistem 4G ini contohnya smartphone dan laptop menggunakan modem USB. Yang kemudian adalah 5G atau first generation atau generasi kelima, adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari yang melebihi standar 4G. Teknologi generasi kelima ini direncanakan akan rilis pada tahun 2020, sehingga saat ini masih terlalu dini untuk mengetahui akan seperti apa teknologi 5G tersebut. Kemudian ada Badan Regulasi Komunikasi. Yang pertama adalah fungsi dan tugas Badan Regulasi, yaitu sebagai standarisasi. Yang kedua berhubungan dengan perkembangan strategi dan kebijakan telekomunikasi. Yang ketiga berurusan dengan pengembangan, harmonisasi dan pengelolaan jaringan dan layanan telekomunikasi. Posisi tertinggi dari Badan Regulasi Telekomunikasi di dunia adalah ITU atau The International Telecommunication Union, yang pada tahun 1947 dijadikan sebagai salah satu organ persatuan bangsa-bangsa atau UNICEF, sejajar dengan UNICEF, ILO, FAO, WHO dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri mempunyai regulator telekomunikasi, pada dasarnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, di mana Direktorat Jenderal ini memiliki sejarah yang unik karena sudah berulang kali mengalami pergantian departemen atau kementerian induk. Pernah berada di bawah Departemen Perhubungan, lalu pindah ke Kementerian Pariwisata dan Postal, lalu pindah lagi di bawah Kementerian Perhubungan, sebelumnya akhirnya bergabung di bawah Kominfo sampai sekarang. Badan Regulasi Telekomunikasi di Indonesia, disingkat BRTI, adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai regulator penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Pengaturannya meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, pengembangan infrastruktur penyiaran dan sumber daya telekomunikasi dan penyiaran itu, yaitu standar meliputi standar kinerja operasi, standar kualitas layanan, standar layanan interkoneksi, standar alat dan perangkat komunikasi penyiaran, pengembangan digitalisasi penyiaran dan multimedia, yang terakhir penataan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
dengan adanya regulasi berikut adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, persaingan usaha yang tidak sehat dalam komunikasi, misalnya pentarifan yang tidak wajar. Yang selanjutnya, adanya pedoman pengawasan usaha. Yang ketiga ada bisnis penyewaan menara bersama telekomunikasi bergulir dengan sangat cepat. Selanjutnya, regulasi dalam industri telekomunikasi cenderung membatasi ruang gerak inovasi. Selanjutnya ada elemen telekomunikasi, yaitu yang pertama meliputi informasi, yang kedua transmitter atau pengirim, yang ketiga receiver atau penerima, yang selanjutnya media transmisi. Informasi adalah merupakan sinyal yang dikirim atau diterima berupa data, suara, gambar. Transmitter adalah atau pengirim akan mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim melalui media. Yang kemudian receiver adalah penerima, berfungsi menerima sinyal elektromagnetik dari sebuah pemancar, mengubah sinyal tersebut menjadi sinyal listrik. Yang kemudian media transmisi, media yang menghubungkan antar pengirim dan penerima informasi karena jarak yang jauh. Jenis media transmisi yang pertama, grid transmission media atau media transmisi terpandu, yang merupakan jaringan menggunakan sistem kabel, yaitu ada 4: open wire, twister pipe, kabel koaksial, kabel optik atau fiber optik. Selanjutnya adalah ungrid transformation media atau media transmisi tidak terpandu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang mikro, gelombang satelit, infrared atau Bluetooth. Yang contohnya grid transmitter atau open wire adalah media telekomunikasi tradisional yang lama dipakai. Open wire terdiri dari kabel tunggal tanpa pelindung yang ditarik. Yang selanjutnya twister pipe atau kabel pasangan berpilin terdiri dari 2 buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau menjadikan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi. Bisa disebut kabel UTP. Twister pipe kabel ada 2 macam, yaitu STP dan UTP. Kemudian kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan 2 buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk metransmisikan sebuah sinyal frekuensi yang tinggi mulai dari 300 kHz ke atas. Yang terakhir ada fiber optik atau kabel kaca. Fiber optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian sinyal istilah umum adalah suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan di teknik elektro, teknik informasi, dan teknik kendali. Sinyal adalah besaran yang berubah dalam waktu atau dalam ruang dan membawa suatu informasi. Sinyal ini merupakan sinyal berupa elektrik. Yang selanjutnya sinyal analog, yaitu sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Kemudian ada sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Yang selanjutnya pengertian transmisi.
tadi sudah dijelaskan, yaitu proses pemindahan informasi antara dua titik dari suatu sistem atau jaringan. Dapat juga diartikan sebagai perpindahan sinyal listrik, pesan atau bentuk lainnya suatu lokasi ke lokasi lainnya. Media transmisi yaitu suatu jalan yang secara fisik bersambungannya komputer, alat atau alat komunikasi ataupun orang-orang, sebuah jalan yang jalan lintas sumber informasi. Berikut adalah elemen transmisi. Ada input, ada transmitter, ada receiver, ada output. Di situ juga ada noise, distorsi, dan interferensi dan lainnya. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antar pengirim dan penerima informasi dengan jarak jauh. Media transmisi kegunaannya adalah digunakan beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antar pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran informasi. Karakteristiknya adalah bergantung pada jenis elektronika, data yang digunakan oleh alat tersebut, tingkat keefektifan dalam pengiriman data, dan terakhir ukuran data yang dikirimkan. Yang terakhir ada satelit, adalah benda yang mengorbit benda lain dengan profil dan rotasi tertentu. Ada dua buah satelit alam, yakni satelit alam dan satelit buatan. Jenis satelit yaitu ada satelit astronomi, ada satelit komunikasi, satelit pengamat bumi, dan satelit navigasi. Seperti ini adalah yang satelit astronomi, adalah satelit yang digunakan untuk pengamatan planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya. Satelit komunikasi yaitu buat satelit buatan yang dipasang di angkasa, tujuannya untuk telekomunikasi menggunakan radio dan frekuensi gelombang mikro. Satelit pengamat bumi, yang satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit. Yang terakhir satelit navigasi, satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk mengetahui lokasi titik di permukaan bumi. Satu satelit kira-kira dapat menjangkau 1/3 dari permukaan bumi dengan sinyalnya, seperti gambar di samping. Sinyal kuat yang dipancarkan oleh satelit bisa saja menjadi sangat lemah ketika diterima di bumi karena berbagai faktor. Pada frekuensi yang tinggi, rugi lintasan akan naik sebesar kuadrat frekuensi dan kuadrat jarak. Frekuensi sinyal yang digunakan dalam komunikasi satelit berada dalam order gigahertz seperti ditunjukkan pada gambar ini. Tabel ini menunjukkan pembagian band untuk komunikasi gelombang mikro yang digunakan dalam komunikasi satelit dan komunikasi terestrial. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.